malam Pak Nyoman Tambun Ariante. Selamat malam Pak Tut. Bagaimana keadaannya hari ini Pak Tambun? Mas Tungkare sehat Pak Tut, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Tut? Pastung Kare juga sehat, tidak kurang apapun. Semoga kita semua selalu mendapat keselamatan dan pemecahan masalah dimanapun kita berada. Nah, sesuai dengan perjanjian kita tadi, katanya Pak Tambun hari ini akan melakukan kegiatan kucing ya? Iya Pak Tut, bersama Pak Putu. Dari kegiatan kucing ini, kompetensi apa yang ingin Pak Tambun kembangkan? Nah, adapun kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, present, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Demikian Pak Tut. Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi apa yang akan Pak terapkan dalam kegiatan kucing ini? Nah, adapun strategi yang saya terapkan yaitu dengan cara menemukan solusi dari beberapa masalah coach saya dan menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk memperdalam rekan coach saya. Jadi yang akan dilakukan adalah untuk mencari solusi dari coachnya. Kemudian langkah-langkah yang akan Pak Tambun lakukan untuk menambah kemampuan Bapak sebagai coach. Terus indikator apa yang akan Bapak lakukan? Nah, indikator yang saya lakukan itu yang pertama, lalu mendengarkan coach saya secara aktif, yaitu kita menggali lebih dalam apa yang sedang dihadapi oleh coach saya, sehingga saya bisa mengarahkan tanpa banyak melabelkan kepada coach saya atau tidak mempengaruhi atau mempertanyakan hal-hal yang ini kepada coach saya. Oh, bagus sekali itu Pak. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelum Bapak melakukan kegiatan kucing. Jadi pertanyaan pra-observasi sudah Bapak jawab dengan sempurna. Nah, sekarang Bapak silakan untuk melakukan kegiatan kucingnya. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tut. Selamat malam Pak Putu. Gimana kabarnya hari ini? Selamat malam Pak Nyoman, kabar baik. Maaf Pak Nyoman, malam-malam terus mau mengganggu waktunya Bapak Nyoman. Nah, jadi sekarang kita akan berbicara mengenai mungkin mengenai hal apa Pak Putu? Ya. Suara saya terdengar jelas Pak Nyoman? Terdengar Pak Putu, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, malam-malam saya mengganggu Pak Nyoman, waktunya ini istirahat begitu. Karena ada hal memang sangat penting sekali ingin saya sampaikan. Sedikit curhat sih Pak Nyoman terkait pengalaman begitu. Nah begini Pak, di awal tahun 2023 ini kebetulan di sekolah diadakan pemilihan bendahara BOS begitu. Nah, bendahara BOS kami yang dulu sudah dimutasi begitu. Nah, intinya di sini sayalah yang terpilih menjadi bendahara BOS.
Oh, seperti itu. Iya ya Pak, saya juga baru belajar sehingga ini akan mempengaruhi banyak sekali waktu saya di luar bendahara BOS dan bahkan mempengaruhi waktu saya di rumah sekaligus di dalam kelas. Banyak sekali efeknya Pak. Mengerjakan dana BOS ini lumayan, menurut saya lumayan ribet pengalaman saya sampai saat ini. Dikatakan mengganggu, ya saya memang benar mengganggu di waktu rumah tangga saya sebagai kepala rumah tangga dan mengganggu profesi saya sebagai guru tentunya di dalam kelas. Begitu Pak. Terima kasih Pak Putu. Terus bagaimana kondisi detailnya di dalam kelas? Bisa tolong disampaikan. Umpama di dalam kelas itu kan mungkin karena Bapak ditunjuk sebagai bendahara, apakah di dalam kelas itu anaknya terabaikan atau bagaimana? Mohon detailnya Pak Putu. Betul sekali Pak Nyoman. Ada kejadian-kejadian begini dan sering sekali Pak Nyoman. Saya sedang mengajar di dalam kelas, belum separuh waktu saya sudah dipanggil oleh kepala sekolah bahwa saya harus mengerjakan dana BOS. Ini misalnya banyak sekali pekerjaan dana BOS Pak Nyoman. Ada format-format yang memang yang abrek yang harus dikerjakan begitu, yang bahkan terkadang tanpa dipikir-pikir lagi dari dinas pendidikan atau dinas terkait meminta atau menyerahkan format hari ini harus selesai jam ini di hari ini juga kan gitu. Harus mau tidak mau kan harus diambil Pak Nyoman. Haruslah kita meninggalkan juga kelas gitu. Dan itu mungkin untuk mengerjakan satu format saja kita menghabiskan waktu 1 hari Pak Nyoman. Sehingga bukan di jam awal saja kita meninggalkan murid dan berefek mungkin nanti pas sampai pulang pun tidak ketemu murid kan begitu. Itu Pak Nyoman. Baik Pak, jadi di sini ada efek dari siswa di mana siswa terabaikan, artinya tidak dapat belajar seperti itu Pak Putu kan? Iya Pak. Nah, karena ini percakapan singkat, apa yang Bapak ingin dapatkan di akhir sesi kita ini? Dari percakapan ini Pak Nyoman, mudah-mudahan saya mendapatkan jalan keluar, terutama karena saya menyadari saya seorang bendahara BOS, saya juga harus mengerjakan sampai selesai karena itu bentuk tanggung jawab saya di bendahara BOS secara administrasi harus selesai. Begitu juga saya sebagai seorang guru melaksanakan tugas-tugas keguruan saya, bertanggung jawab di dalam kelas kepada murid-murid saya. Yang ketiga, tentunya di rumah saya sebagai seorang kepala rumah tangga juga mendapat porsinya masing-masing. Artinya saya ingin ketiga hal ini mendapat porsi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tanpa saling mengganggu. Itu Pak Nyoman. Bendahara BOS selesai secara administrasi, di dalam kelas juga bisa memenuhi tuntutan, di rumah tangga juga bisa terpenuhi lah kewajiban-kewajiban saya. Begitu Pak Nyoman. Jadi bagaimana caranya agar pelaksanaan proses belajar mengajar dalam membuat gini BOS dan di dalam rumah tangga, dalam pelaksanaan itu bisa mengakomodasi gagasan Bapak sebagai seorang bendahara. Seperti itu Ya, Pak Putu ya? Ya, betul-betul Pak Nyoman. Nah, menurut Bapak pelaksanaan yang mengakomodasi ketiga itu seperti apa? Artinya ketiganya itu di dalam rumah tangga, di dalam melaksanakan administrasi BOS dan siswa pun tidak terabaikan. Nah, menurut Bapak pelaksanaan yang untuk mengakomodasi ketiga itu bagaimana Pak Putu? Begini, kegiatan artinya begini Pak Nyoman. Nah, kalau di dana BOS dengan kegiatan-kegiatan dana BOS itu yang sangat banyak tentunya, intinya saya dapat menyelesaikannya. Kalau laporannya
diminta per 3 bulan, saya juga bisa menyelesaikannya per 3 bulan tanpa harus mengganggu pekerjaan yang lain selain dana bos. Itu juga di dalam kelas. Kalau memang sudah waktunya saya berada di dalam kelas, mengajar, melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, seharusnya saya berada di dalam kelas tanpa ada pekerjaan lain yang dirasa lebih penting mengganggu pekerjaan saya di dalam kelas. Nantinya yang memaksa saya harus meninggalkan kelas. Begitu juga di rumah, karena keluarga sangat penting. Tentunya waktu, Pak. Waktu di rumah ini tidak boleh terpotong oleh pekerjaan yang lain. Saya harus berada di rumah, mengasuh anak-anak saya dari sepulang saya sekolah dengan porsi yang cukup lah begitu. Itu Pak Nyoman kira-kira. Oh ya, baik. Jika mungkin Bapak pernah menyampaikan kepada kepala sekolahnya, mungkin kemudian belum mau menerima dan mengerti Bapak sebagai seorang bendahara BOS. Apa yang Bapak akan lakukan apabila kepala sekolahnya, saya mau selesai menjadi bendahara karena siswa saya terbengkalai di dalam kelas. Seperti itu. Jika kepala sekolahnya tidak mau menerima, apa yang Bapak lakukan? Kayaknya saya sih belum ada niatan seperti itu, Pak. Artinya harus meninggalkan pekerjaan itu karena itu merupakan tanggung jawab. Itu juga penting. Karena bos itu penting, Pak. Mungkin sekarang memang sangat penting karena segala sesuatu bentuk kegiatan yang harus mengeluarkan uang begitu atau pelajaran barang semua diambil dari dana bos, sehingga perjalanan sekolah itu tidak bisa lepas dari dana bos. Dan begitu itu saya bertanggungjawabkan, mengingat juga di sekolah terutama yang PNS juga udah sedikit sekali, Pak, udah mau pensiun ini banyak gitu. Nggak mungkin mereka mau ngambil pekerjaan ini itu. Makanya pilihan kemarin satu-satunya ke saya, Pak, gitu. Walaupun saya sekarang minta kepada kamu, saya berhenti saja sekarang gitu misalnya, karena saya terbanggu di dalam kelas dan lain sebagainya. Kepala sekolah juga tidak akan mampu dan tidak akan setuju mungkin, Pak, karena dia akan kesusahan mencari siapa mau yang akan dicari sebagai bendahara bos, kan itu nantinya, Pak. Larinya ke saya juga nanti kan gitu. Baik Pak, berarti di sini saya dapat konfirmasi bahwa Bapak yang paling muda, sedangkan guru yang lain mungkin ya maaf ini mungkin sudah agak mau pensiun. Nah, kira-kira jika diibaratkan ideal yang Bapak harapkan itu seperti pada kan ada angka level 1 sampai dengan 10. Nah, sekarang Bapak ada di level mana kira-kira, Pak? Bisa lebih spesifik lagi, Pak, terkait levelnya itu, saya level dalam hal apa gitu, kompetensinya apa gitu. Dalam pengelolaan di dalam kelas, di dalam mengelola ketiganya nih, baik itu di dalam kelas maupun menjadi bendahara BOS dan dalam keluarga. Kalau saya, Pak, dengan penambahan tugas menjadi bendahara BOS ini, saya rasakan kacau, Pak. Tidak semuanya, saya tidak mampu memanajemen waktu saya, memanajemen diri saya begitu. Mungkin kalau dilevelkan ini saya sudah merosot ke level 4, 5, mungkin 4 atau 5, Pak, paling besar gitu. Jika perlu perbaikan menurut saya, gitu, Pak. Nah, baik, saya simpulkan berarti Bapak ada di level 5 ya. Nah, kira-kira level 5 itu seperti apa, Pak? Menurut Bapak pribadi, level 5 itu? Ya, kalau level 5 ini menurut saya, kondisi saya memang sudah carut marut, Pak. Nggak bisa memisahkan porsi dana bos, mengerjakan dana bos, begitu mengerjakan tugas sebagai guru dan berlaku sebagai kepala rumah tangga. Ini sudah tercampur, saling mempengaruhi kegiatan ini gitu.
jika tidak mau terkantong-kantongnya itu terporsi-porsi yang begitu jelas gitu. Itu Pak, Nah, itu yang mau saya dapatkan sekarang gitu Pak. Gimana sih caranya gitu? Terutama menjadi kacau karena dana bos Pak. Kalau saya pikir ini sih sumber masalahnya sebenarnya, dana bos ini. Sebelum ada dana bos ya baik-baik saja sih gitu. Gitu Pak. Nah, terkait hal tersebut, harapan setelah percakapan ini, Bapak ingin sampai pada level berapa setelah kita berbincang-bincang? Mungkin hal-hal apa? Mungkin Bapak ingin di level berapa? Ya kalau ditanya level Pak, saya sih maunya sampai level 10 ya Pak. Artinya sempurna begitu. Saya bisa melakukan tugas saya sebagai kepala rumah dengan baik, bisa menyelesaikannya. Begitu juga saya bisa menyelesaikan tugas di dalam kelas. Urusan administrasi bos juga bisa selesai tepat waktu begitu Pak. Baik Pak. Nah, itu ide bagus sekali. Bapak ingin menyelesaikan semuanya, baik itu di dalam kelas maupun di administrasi bos. Kira-kira kapan Bapak akan mulai menjalankan rencana Bapak biar semuanya ketiga-tiga itu sama-sama jalan? Ya, rencananya sih saya mau nyari orang dulu Pak. Rencananya pertama saya nyari orang dulu maunya. Sebenarnya ada sih di sekolah tenaga administrasi yang bisa membantu saya mengerjakan dana bos. Nah mungkin ini penting untuk saya dekati di hari-hari, ya mungkin minggu-minggu inilah, paling 3 hari yang akan datang begitu. Saya akan berusaha mengadakan pendekatan dulu dengan tenaga administrasi ini, walaupun dia belum PNS Pak. Sebenarnya berat hati juga sih gitu, tapi demi kelancaran bersama saya harus memberanikan diri. Nanti saya mungkin akan konsul juga dengan teman dan kepala sekolah yang lain. Mulai dari 3 hari ini saya akan usahakan semua itu. Mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan begitu Pak. Nah, ya. Baik, berarti rencana Bapak bisa berkonsultasi bersama kepala sekolah sehingga kita memanfaatkan aset, yaitu ada tenaga administrasi, walaupun dengan gaji seberapa. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bapak lakukan? Hal lain yang akan saya lakukan, ya, selain mengadakan pendekatan, nanti saya akan juga membimbing Pak, mengajari beliaunya ini tenaga administrasi. Kalau memang mau, saya akan mengajari dia cara mengerjakan dana bos, bagaimana dari perencanaan sampai perealisasiannya pada saat saya berada di dalam kelas dan ada pekerjaan pos yang harus diselesaikan. Nanti kan saya bisa membantu untuk beliau sehingga tidak akan menghambat pekerjaan saya di dalam kelas. Itu Pak. Itu sangat bagus Pak. Artinya Bapak sudah berkolaborasi dengan teman yang tidak mengajar. Artinya kita bisa memanfaatkan tenaga beliaunya, tenaga administrasinya, karena beliau tidak mengajar sedangkan Bapak mengajar, sehingga Bapak bisa membimbing dulu, membinanya. Setelah itu Bapak bisa masuk ke dalam kelas. Nah, sampai di titik ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita Pak? Begini Pak, saya baru menyadari begitu. Ternyata ada memang yang bisa dimaksimalkan di sekolah begitu, seperti tenaga TU ini yang dapat mengiranya membantu saya dalam mengerjakan dana bos ini. Cuman selama ini tidak terpikirkan karena menganggap beliaunya ini ya tidak enak atau bagaimana rasa, karena beliau belum PNS gitu kan. Nah namun dari pernyataan Bapak atau penguatan yang Bapak sampaikan tadi, ya itu setidaknya memberikan saya support
berikutnya pasti saya akan melakukan pendekatan kepada beliau untuk lancarnya dana bos ini, sehingga tidak akan mempengaruhi porsi saya dalam kelas dan porsi saya sebagai kepala rumah tangga di rumah. Begitu Pak, sehingga semua akan selaras jadinya Pak. Baik Pak, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, mulai lagi 3 hari, Bapak akan mulai menjalankannya. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target itu, gitu? Yang ketiga-tiganya itu berapa lama kira-kira? Ini prosesnya memang tidak singkat Pak, karena saya sadari mengerjakan segala bentuk administrasi pos itu tidak mudah, apalagi dengan orang baru yang sama sekali tidak pernah mengambil pekerjaan pos. Walaupun katakanlah TU ini bisa komputer, udah biasa lah komputer, tapi untuk aplikasi dana bos dan pelaporannya, format pelaporannya mungkin perlu belajar cukup lama. Mungkin ya prosesnya, kalau saya sih mungkin dalam kurun waktu 6 bulan sudah bisa Pak. Udah mulai akan kelihatan begitu. Tujuan-tujuan yang seperti apa saya sampaikan tadi itu akan tampaknya tercapai begitu Pak. Baik Pak Putu, kita akan bertemu kembali setelah 6 bulan ke depan, dan saya ingin Bapak menceritakan perubahan yang terjadi pada persiapan, baik itu di dalam kelas, baik itu dalam administrasi pos maupun di dalam keluarga Bapak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Pak Yaman atas waktunya. Dari kegiatan KOK yang dilakukan tadi, kira-kira hal apa yang menarik untuk dilakukan dari coaching yang Bapak tadi coachingin? Terima kasih Pak Ketut. Ada pun hal yang menarik dari percakapan saya dengan Pak Putu, yaitu ternyata membagi waktu, di mana tugas beliaunya sangat padat, baik itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru, maupun tugas tambahan beliau yaitu sebagai bendahara. Di sana perlu kolaborasi. Kalau sendirian memang benar sekali bahwa kalau sendirian kita mengambil yang namanya administrasi bos itu sangat sulit sekali. Karena itu diperlukan kolaborasi antara teman yang ada di sekolah. Dari kegiatan kucing tadi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang menjadi strategi dalam kegiatan kucing? Betul sekali Pak Putu. Di sini mungkin di dalam, kalau saya sendiri atau pribadi, diri saya masih banyak kekurangan. Mungkin saya masih banyak belajar, baik itu di dalam mungkin buka-buka internet maupun YouTube, menonton YouTube maupun teman-teman yang sudah senior. Sehingga di dalam proses coach ini saya bisa meningkatkan diri saya. Dari kegiatan tadi tentang Bapak untuk menuntun si coach, bagaimana si coach dalam menyelesaikan permasalahannya untuk sebagai bebannya sebagai bendahara bos. Kemudian hal apa yang bisa Bapak refleksikan dari kegiatan coaching ini? Adapun yang saya mungkin refleksikan di sini, bahwa saya baru tahu bahwa menjadi seorang ada tugas tambahan itu sangat sulit membagi waktu, karena secara mendadak mungkin diminta untuk administrasi posnya, sehingga terbengkalai tugas utamanya. Seperti itu Pak Ketut. Ya, dari catatan-catatan yang sudah Bapak ambil dari kegiatan coaching ini, tentunya ada beberapa hal yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya. Kira-kira apa itu Pak?
Nah, yang mungkin saya kembangkan di sini yaitu beliaunya berkolaborasi dengan tenaga administrasinya, dan itu beliau pada akhir sesi ingin di level 10 atau sempurna luar biasa. Mudah-mudahan itu mungkin itu seperti saya bisa ambil. Ya, sebagai coach, apa yang ingin Bapak lakukan selanjutnya? Nah, yang ingin saya lakukan seperti tadi yang katakan, saya ingin banyak belajar, mungkin mulai melalui Google, itu YouTube, ada itu rekan-rekan yang sudah luar biasa coachnya, sedangkan saya masih perlu banyak belajar. Seperti itu, Pak Tet. Ya, terima kasih Pak Tambun. Terima kasih, Pak Tet. Kegiatan kucingnya sudah selesai dan terima kasih sudah melakukan kegiatan kucing ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tet. Terima kasih, Pak Tet.